Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan keselamatan semoga tetap kepada utusan Allah. Ini masih dalam muqaddimah, masih permulaan kitab. Jadi kemarin di awal sudah dijelaskan kitab ini diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini yang ketiga setelah membaca Bismillah dan Alhamdulillah, pengarang kitab ini, penyusun kitab ini memulai kitab ini dengan membaca sholawat dan salam kepada Kangjeng Nabi. Halaman 3. Halaman 3-nya itu langsung ya. Perintah sholawat ini masyhur ya, kita udah tahu semua nih. Itu di surat Al-Ahzab ayat 56 ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah memberi rahmat dan malaikat memintakan ampunan untuk nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah, berdoalah untuk nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Coba ibu-ibu, di dalam ayat ini ya, Al-Ahzab ayat 56, yang membaca sholawat kepada Nabi ada berapa? 3. 1, Allah membaca sholawat kepada Nabi. Kedua, malaikat juga membaca sholawat ke Nabi. Yang ketiga, orang-orang yang beriman. Arti sholawat itu apa? Kita suka baca sholawat gak? Sering kita baca sholawat ya. Nah, artinya apa? Arti sholawat itu apa? Memuji. Nah, ini kan di sini yang baca sholawatnya ada 3 nih, Allah, malaikat, dan orang beriman. Kita berarti ya. Nah, itu artinya beda-beda, maknanya beda-beda nih. Kalau Allah yang baca sholawat, di situ artinya tadi Allah memberi rahmat. Nah, berarti kalau sholawat dari Allah artinya rahmat. Berarti kalau Allah baca sholawat ke Nabi, berarti Allah memberikan rahmat kepada Kangjeng. Nah, itu kalau Allah. Kemudian kalau malaikat memintakan ampunan untuk Nabi. Kalau malaikat yang baca sholawatnya, itu artinya malaikat sedang memintakan ampun untuk Kangjeng Nabi. Berarti lagi beristighfar, memohonkan ampun untuk Kangjeng Nabi. Itu kalau malaikat. Jadi sholawatnya berarti artinya istighfar. Kalau Allah, sholawat artinya rahmat gitu ya. Nah, kalau kita nih orang-orang yang beriman, ketika baca sholawat ke Nabi, itu artinya berdoa. Nah, kita itu ya, kita artinya berdoa. Jadi kalau kita lagi baca sholawat ke Nabi, itu artinya kita sedang mendoakan Kangjeng. Nah, gitu ya. Jadi beda-beda ya, tergantung siapa yang baca sholawat. Pertanyaannya, Nabi itu perlu didoain apa kagak? Kangjeng Nabi ya. Kan sholawat nih kalau dari kita artinya doa. Nah, sebetulnya Nabi itu perlu didoain gak sih? Menurut kita gitu ya. Perlu didoain gak doanya? Kalau kita perlu didoain gak? Nah, kita mah perlu banget ya. Kalau Nabi? Nabi mah kan secara kedudukan maksum. Maksum itu artinya dijamin tidak akan punya dosa. Liyaghfira lakallahumma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosa Nabi yang belum dan yang sudah. Jadi maksum, satu-satunya manusia sedunia yang punya titel maksum hanya Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi yang lain ada nggak yang maksum kayak Nabi? Ada nggak? Nggak ada.
Nabi Adam pernah bikin dosa. Apa dosa Nabi Adam? Memakan buah kuldi. Nabi Ibrahim bikin dosa, membuang patung-patung bikinan ayahnya. Padahal benar ya kalau kata kita mah ya, tapi buat Nabi itu adalah dosa. Nabi Isa bikin dosa. Apa dosanya? Dianggap Tuhan oleh umatnya. Padahal Nabi Isanya gak mau dianggap Tuhan ya, tapi umatnya yang menganggap Tuhan. Buat Nabi mah itu teh dosa. Semua pokoknya Nabi semuanya pasti satu kalimat pernah bikin dosa. Hanya Kangjeng Nabi Muhammad yang seumur hidup tidak pernah bikin dosa gitu ya. Makanya namanya maksum gitu ya. Jadi dalam keadaan begitu Nabi perlu didoain enggak? Enggak perlu. Secara ininya mah ya enggak perlu. Terus ngapain kita ngedoain Kangjeng Nabi? Nah ini para guru, para ulama mengibaratkan kayak kita ngisi air ke gelas yang udah penuh terisi oleh air. Air udah penuh, gelas udah penuh sama air, tetap sama kita dituangin air gitu ya. Nanti kan yang terjadi luber. Nah luberannya itu kan jatuh ke bawah. Artinya sholawat yang kita baca ke Nabi sebetulnya mah untuk kita juga, kembalinya kepada kita gitu ya sebetulnya mah ya, balik lagi ke kita gitu ya. Terus hebatnya sholawat, keutamaan sholawat, padilah sholawat adalah satu-satunya ibadah. Sholawat itu ibadah ya. Sholawat itu ibadah. Kenapa sholawat disebut ibadah? Karena perintahnya jelas. Ini perintahnya nih. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslim. Hei orang yang beriman, kata Allah, bersolawatlah. Itu kan perintah berarti ya. Yang namanya ibadah kan harus ada perintahnya kan begitu ya. Nggak boleh ibadah yang tidak ada perintahnya. Bukan ibadah ya. Kalau yang kayak ngaji nih, ini ngaji ibadah bukan? Ibadah, ada perintahnya enggak? Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal, jelas ya, hadis perintah ngaji. Makanya ngaji sebut ibadah. Baca sholawat juga kan ada perintahnya, berarti ibadah. Nah, satu-satunya ibadah yang istimewa adalah sholawat. Kenapa? Karena hanya sholawat yang Allah suruh dilakukan, tapi Allah juga ikut melakukan. Satu-satunya nih sholawat doang ya. Ibadah yang lain mah enggak ya. Allah nyuruh sholat, Allahnya sholat apa kagak? Enggak. Allah nyuruh sodakoh, Allahnya sodakoh enggak? Enggak. Nyuruh haji, nyuruh umroh, nyuruh puasa, enggak ada. Tapi kalau nyuruh sholawat, Allahnya bersolawat enggak? Nah ini istimewanya sholawat. Itu satu. Dua, kalau ibadah kita kira-kira bakal diterima oleh Allah enggak? Ibadah kita nih, ini ngaji nih, kita ibadah nih, kira-kira diterima enggak sama Allah ngaji? Pengennya kita ya, harapan mudah-mudahan ya. Sholat kita kan, kira-kira setiap sholat kita diterima enggak sama Allah? Pengennya ya, insya Allah ya. Walaupun sambil sholatnya ngelamun juga ya, walaupun sambil mikirin apa aja ya. Tapi pengennya mah diterima. Tapi kan kita nggak tahu ya, apakah sholat kita diterima atau tidak, nggak tahu ya. Dalam ibadah itu ada 3 yang harus diperhatikan. Satu, ibadahnya harus mabrur. Makbul dulu ya. Satu, ibadah harus makbul. Yang kedua harus mabrur. Yang ketiga harus mabruk. 3, ibadah apapun yang kita lakukan harus 3 ini harus ada nih. Makbul, mabrur, mabruk. Nah, 3. Apa aja? Apa itu makbul? Makbul itu ibadahnya sah. Makbul tuh gitu ya. Ibadah yang kita lakukan sah. Kalau sholat, sholatnya sah. Kalau puasa, puasanya sah. Ada nggak ibadah yang nggak sah? Ada nggak? Kebalikan dari sah apaan? Tidak sah. Iya, tidak sah ya, itu jawaban pinter itu mah ya. Apa kebalikan pelit? Tidak pelit. Ya itu mah jawaban pinter itu mah ya.
Kebalikan pelit adalah dermawan, baik, kan gitu ya. Bukan tidak pelit gitu ya. Apa kebalikannya hujan? Tidak hujan. Ya bukan begitu juga maksudnya. Kebalikan hujan panas. Nah, kalau sah, iya benar tidak sah. Kebalikannya tidak sah. Tapi artinya apa tidak sah itu namanya apa berarti? Oh, ibadahnya tidak sah. Berarti tidak sah itu sama dengan bukan maksudnya. Tidak sah itu apa? Oh, ini tidak hujan. Tidak hujan itu berarti panas. Oh, ini tidak hujan. Tidak hujan itu berarti panas. Oh, ini orangnya tidak jangkung. Nah, kan gitu kan? Ada kan ya istilahnya ya, tidak jangkung itu pendek. Oh, ini tidak putih. Kan hitam. Selain hitam bisa merah juga ya, tidak putih mah ya. Bisa hijau juga tidak putih mah ya. Tapi kalau tidak jangkung pasti nggak ada istilah lain ya, pasti pendek. Nah, kebalikan dari sah kan tidak sah. Tidak sah itu apaan? Istilahnya apa? Tidak sah itu. Sholatnya tidak sah. Berarti sholatnya dianggap hah? Nah, itu batal. Iya kan? Batal kan ya? Tidak jangkung itu pendek. Tidak sah itu batal. Berarti ibadah itu ada yang sah, ada yang Nah, ibadah yang makbul adalah ibadahnya yang sah. Berarti ibadahnya tidak batal. Puasa ada yang sah, puasanya ada yang batal. Sholat ada yang sah, ada yang batal. Yang menentukan sah dan batal ilmunya ilmu apa? Fikih. Ya. Oh, ini sholatnya sah nih, oh ini batal. Itu kita bisa tahu sah dan batal, ilmunya disebut ilmu fikih. Maka penting setiap kita mau ibadah apapun, pelajari dulu ilmu fikihnya. Supaya apa? Supaya ibadah kita sah. Nah, itu ya. 2, ibadah itu harus mabrur. Makbul, yang kedua mabrur. Apa itu mabrur? Diterima. Ini urutan ya. Pertama ibadah teh kudu sah. Udah sah, kedua ibadah teh kudu diterima. Nah, gitu. Berarti ada ibadah yang diterima, ada ibadah yang tidak diterima. Berarti begitu kan ya? Enggak semua ibadah kita diterima. Tapi ingat ya, urutannya harus makbul dulu ya. Kalau pengen ibadah diterima harus makbul dulu. Berarti ibadahnya kudu sah dulu ya. Nggak bisa begini, ibadahnya batal, ibadahnya tidak sah, tapi ujung-ujung pengen diterima. Nggak bisa. Berarti dia ngaclok, nggak berurutan ya. Karena urutan ibadah mah kudu makbul dulu, baru dapat mabrur. Kudu sah dulu, baru nanti ada harapan diterima. Nah gitu urutannya ya. Jadi setelah makbulnya selesai, yang kedua usahain ibadah itu diterima. Namanya mabrur. Berarti kalau ada ibadah yang diterima, ada juga dong ibadah yang tidak diterima. Kita tahu nggak ibadah kita diterima atau tidak? Kita bisa tahu nggak? Nggak bakal tahu. Kapan kita tahunya? Nanti di akhirat. Begitu buku amal dibagikan. Baru kan itu dicek sama kita buku amalnya. Ngaji bulanan, diteror setiap minggu berapa tahun. Itu ada tulisannya semua kan ya? Ada semua itu tulisannya. Ngaji kita misalnya 300 kali misalnya seumur hidup. Nanti ketahuan kesononya. Ada yang diterima, ada yang tidak terima. Oh, enggak begitu dulu. Ada yang sah, ada yang tidak sah. Begitu ya ngaji teh. Sholat seumur hidup kita 10.000 kali misalnya sholat ya. Ada catatannya semua, nggak kelewat. Karena kan yang nyatet amal baik malaikat raqib, yang nyatet amal buruk malaikat atid. Semua kan rapih catatannya kan, gak ada yang kelewat ya. Setiap hari disetorin, dicatat di Lauh Mahfuz. Ada yang seminggu sekali, Selasa sama Kamis disetorin. Ada yang setahun sekali, malam nisfu Sa'ban disetorin. Jadi administrasi Allah tentang pencatatan amal kita rapih banget manajemennya. Jangan takut ada yang kelewat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarra yarah. Sekecil biji sawi pun amal baik atau amal buruk khairan yarah, kamu pasti nanti diperlihatkan di akhirat.
Jadi jangan takut ada yang keliru, nggak kayak kita nyatet arisan ya teh ya. Ada aja kelirunya teh ya, ada aja keceloknya kita ya. Kalau kita mah karena kebodohan dan keterbatasan kita ya, malaikat mah nggak ada yang begitu. Korupsi misalnya malaikat nih, waduh ini banyak banget sih pahalanya dia, kurangin dikit. Malaikat mah nggak ada yang korupsi begitu ya, dikurangin catatan enggak dia. Atau duh kasihan banget nih ibu-ibu ngaji kayaknya capek buat gedein pahalanya. Enggak, dia mah udah sesuai SOP malaikat mah. Enggak bakal ada yang ketukar keliru, enggak ada dia mah, enggak ada. Semuanya ada catatannya. Nanti kita lihat tuh di akhirat begitu dikasihin buku amal, dicek sama kita. Ngaji, sholat seumur hidup 100.000 kali misalnya ya, ada tulisan semua. Terus koreksian yang pertama kita lihat sah apa kagak sholat kita tuh yang 1.000 kali, sah apa kagak? Yang sah sekian, yang tidak sah sekian, ada semua itu. Udah disah, periksa yang kedua, diterima apa kagak? Ada juga tuh di situ ditulis juga tuh sama malaikat. Ini yang diterima sekian, yang nggak diterima sekian. Ada juga itu. Nggak semua ibadah kita diterima, ada juga yang ditolak, ada. Ya. Nah, istimewanya sholawat, satu-satunya ibadah nih, satu-satunya nih sholawat yang pasti diterima. Nggak ada penolakan sholawat mah ya. Mau khusyuk, mau nggak khusyuk bacanya, mau sambil ngaji, mau sambil lari bacanya, mau rebahan, mau sambil apa aja, mau riya, mau apa aja tujuannya, pokoknya baca sholawat. Mau terpaksa ke, mau tujuannya pengen dunia ke, tujuan pokoknya apa aja lah sholawat mah pasti diterima sholawat mah. Ini nih istimewanya sholawat. Saking Allah cintanya kepada Nabi, kemudian Allah nyuruh kita untuk membaca sholawat ke Nabi, maka semua bacaan sholawatmu pasti aku terima, kata Allah. Ini saking Allah cintanya kepada Kangjeng Nabi gitu. Kalau sholat mah, aduh kita nggak tahu deh ya, sholat kita yang mana kali yang diterima sama Allah ya. Ngaji tapi kita harapan mah diterima dah gitu ya, kita berusaha kan begitu ya, tapi kita nggak tahu ya, nanti aja lah kita buktikan di akhirat dah gitu ya. Kita buka dah tuh buku catatan amal kita masing-masing ya. Puasa kita sebulan 30 hari, tahu yang diterima mah tahu hari keberapa kita nggak ngerti ya. Sedekah kita udah banyak kan gitu ya, tahu itu yang diterima yang mana. Bakti kita ke suami udah banyak, udah capek banget gitu, nggak tahu itu yang diterima yang mana, nggak tahu dah gitu ya, nggak tahu, nanti ketahuannya di sana. Tapi paling tidak supaya diterima itu kata Quran wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu. Tidaklah engkau diperintahkan ibadah kecuali ibadah itu harus ikhlas. Nah itu tuh satu-satunya doang ya. Kalau ibadah pengen diterima syaratnya cuma satu, ibadahnya kudu ikhlas. Ikhlas itu naon kamari? Guys, poin deui terus